Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Surah As-Sajdah ayat 12, yang artinya sekiranya diperlihatkan dosa-dosa mereka, perbuatan mereka di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Farjikna, maka kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Sesungguhnya kami sudah yakin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada malam hari ini bisa kita datang ke Masjid Nurul Huda untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, insyaallah juga melaksanakan sholat isya. Datang kita ke masjid ini merupakan hidayah Allah. Banyakkah orang mendengarkan azan? Banyak. Tahu keutamaan salat berjamaah? Tahu. Tapi yang menggerakkan hati kita, menguatkan tubuh kita datang ke masjid ini, itulah pertolongan Allah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, apa kita jawab Bapak Ibu bahagia? La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Maka ketika muazin mengumandangkan azan, kita jawab sesuai ketentuan yang ada. Contohnya ketika hayya 'alas shalah, bacalah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini seharusnya mengisi tausiah adalah atau wirid Bapak Muhammad Taufik SPDI. Beliau tidak bisa hadir karena katanya di WA saya terlalu ponek katanya. Saya diamanahkan beliau, maka bisa kita berjumpa pada malam hari ini. Saya tanya, kenapa saya Pak Ustadz? Banyak Ustadz lain. Kata beliau, kalau pemanahan sudah melalui standar katanya, sudah bisa katanya. Jadi karena Buya Taufik menyampaikan, saya kalau diutus Buya Mendra, Adinata, Husnadi, saya merasa mereka adalah ustadz-ustadz senior. Berarti mereka memberikan kepercayaan, tentu saya laksanakan.
Beliau titip salam kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi yang hadir pada malam hari ini adalah ban serap atau bus cadangan. Bus yang ditunggu-tunggu rupanya berhalangan, maka datanglah malam ini yang tak diduga. Maka berhati-hati, pakai sabuk pengaman, nanti ada rem mendadak. Maksudnya ada yang tersinggung nanti, jangan salahkan Pak. Yang kami sampaikan adalah kaji. Bapak Ibu jamaah Allah, pada malam hari ini judul pengajian kita adalah amalan yang terus menerus mengalir pahalanya. Kita dalam hidup ini ada terus amalan kita yang mengalir pahalanya. Kalau di dunia mungkin ada yang pegawai negeri seperti Pak Nurlis atau yang lain-lain, walaupun tidak bekerja, gaji pokok masih ada ya Pak, masih jalan terus sampai nanti sudah meninggal dunia. Itu pun berlaku untuk istri. Itu di dunia. Kita di akhirat ada pula amalan, walaupun kita sudah meninggal dunia, ada amalan itu mengalir terus menerus. Maka yang kita bacakan tadi pada surah As-Sajdah ayat 12 itu pengakuan orang yang melakukan perbuatan dosa. Mereka menyesal. Farjikna na'mal solihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia untuk apa? Beramal soleh. Sesungguhnya kami sudah yakin. Berarti sudah ada pengakuan yang hari ini berada di alam barzah. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Maka hidup ini kita persiapkan amal kita yang terus menerus mengalir pahalanya. Jangan hanya mempersiapkan kebutuhan di dunia. Contoh bahagia, ada seorang ayah yang memiliki anak gadis. Ini anak gadis yang pertama ingin melaksanakan resepsi pernikahan. Bulan 1 datanglah tunangannya. Sudah dimusyawarahkan ini. Nanti di bulan 4 diadakan resepsi pernikahan. Mulai dari bulan 1 sampai nanti tanggal 25 Maret sudah dipersiapkan sedemikian rupa supaya nanti tidak malu dengan kawan-kawan. Kenapa? Karena awak kadang agak kurik kan, ya kan? Kadang tidak sesuai dengan Pak, casingnya dengan isinya. Tetapi supaya anak ini nanti pernikahannya yang memenuhi standar lah, dipersiapkanlah sedemikian rupa, biarlah berutang-utang, biarlah tahan selera dulu. Yang penting anakku bahagia, orang lain pun memandangnya bahagia. Itu persiapan di dunia. Maka kita pun jangan terlena dalam hidup ini. Apa yang awak persiapkan untuk amalan awak, supaya terus menerus mengalir pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautih. Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman setelah kematiannya, amalan kebaikannya diantaranya 1. Ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Jadi kalau punya ilmu, punya pengetahuan, awak ajarkan kepada orang lain, itu terus menerus mengalir pahalanya. Contoh, mohon maaf, ibu kita tadi yang membaca Al-Quran, suaranya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya bagus, diajarkan kepada anak-anak. Setelah itu anak itu pandai, diajarkannya pula kepada orang lain. Kita sudah meninggal dunia,
itu juga bagian ilmu yang diajarkan, mengalir pahalanya. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka orang lain mengamalkannya, maka ia dapat pahala. Tapi yang baik, Bu ya, jangan yang jahat. Kalau yang jahat pernah diajarkan kepada orang lain, segera bertaubat. Umpamanya hari ini ilmu yang tak baik, ilmu yang mengantarkan orang ke KPK. Di KPK itu bukan orang-orang anak sekolah, Bu. Doktor ada, MA ada. Kalau kita lihat, kata ada namanya Abdullah Humahihua namanya, di sana hampir 80% yang ditangkap itu orang-orang yang berilmu, tapi tak beriman. Kenapa? Jadi kalau ingin diangkat derajat, baik di dunia maupun nanti di akhirat, dia berilmu dan beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Jadi kalau dia berilmu, tidak diamalkan ilmunya, justru makin melarat hidup. Terus Pak, kalau kita belajar, tidak kita amalkan ilmu kita, kita paham. Contoh umpama ilmu tentang haram dengan halal. Jelas dia tahu yang halal, tahu yang haram, tapi mana yang selera diambilnya. Yang halal dia jual, berima. Yang haram masuk jual, maka tidak sehat hidup tuh. Jadi kalau kita kembali kepada surah An-Nahl ayat 97, bahagia saya ini bagian dari motivasi hidup, Pak, supaya kita tidak lari dari konsep hidup kita. Apa kata Allah? Man amila salihan min zakarin au untha. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan ia mukmin, artinya beriman dia kepada Allah, falanuhiyanna hayatan thayyibah, maka pasti kami berikan kehidupan yang baik. Banyak orang bekerja, Pak, banyak. Kerjanya di mana? Bermacam-macam. Jadi kalau rezeki kita itu sebenarnya sudah ada takarannya masing-masing. Jangan awak ambil yang tidak punya awak. Mungkin berbahagia 3 tahun, stroke 10 tahun, itu mati lagi. Itu Pak. Jadi jangan awak terlena, tergiur dengan lingkungan. Kita ini ingin sehat, ingin bahagia, paling tidak nanti mungkin ditutup-tutupi. Ada malaikat raqib dan apa, Mak? Malaikat raqib dan atid lebih kuat dibanding CCTV. Kalau CCTV mati lampu mati, Pak. Mana datanya? Tidak terekam. Maka kalau orang yang beriman betul-betul beriman kepada Allah, pasti hidupnya diberikan Allah kebahagiaan, Pak. Termasuk orang mukmin itu kalau bekerja dia jujur. Hari ini ada yang jujur setahun, sudah itu cari akal lagi. Siapa yang terjadi? Kenapa hidup saya susah terus menerus? Karena tidak jujur. Dia bekerja, sudah baik pekerjaannya, tapi tak jujur, maka takkan dapat kebahagiaan. Maka nak berbahagia kalau nak kita bekerja, ada nampak kita harta yang mengejutkan yang dia miliki, tanya. Jangan pula bangga. Nak, berapa gaji kamu? Sekian. Nih dari mana kamu dapat? Kalau memang hasil yang tak baik, wahai anakku, jangan bawa-bawa ke rumah ini. Itu bagian dakwah orang tua kepada anaknya.
Jangan pula bangga nanti 5 tahun, habis itu datang jaksa ke rumah, malu kita semua. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga ilmu itu mengantarkan seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama seorang hakim, dia memutuskan perkara sesuai dengan ilmunya dan keyakinannya, dapat dia 2 pahala. Ketika memutus ke perkara, diputuskan si fulan tersangka dengan ilmunya dan keyakinannya, tapi dengan ilmunya juga tidak sesuai, keyakinannya tidak sesuai, tapi karena ada sogok menyogok diambilnya juga, maka hal yang demikianlah membuat seseorang mudah dapat serangan jantung. Belum diperiksa Allah lagi Pak, baru manusia memeriksa kita. Maka kalau ingin amalannya terus menerus, ajarkanlah ilmu yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, apalagi yang terus menerus mengalir pahalanya, kita nanti di alam barzah. Alam barzah itu perasaan berbahagia, alam pemisah antara dunia dan akhirat menurut Ustadz Aridayat. Paham ini? Ini umpama ini kita sebutlah contoh dengan pemahaman. Ini dunia, di sini akhirat. Kita berada dalam sebuah kaca, bisa kita memandang ke dunia, bisa memandang ke akhirat. Maka orang-orang yang ada amalnya terus menerus, dia tinggal menunggu lagi Pak. Tadi umpama tidak berilmu karena mungkin sekolah tak sampai, tidak bisa menjadi guru atau mengajarkan. Sudah itu ada yang ditinggalkan, anak-anaknya soleh semua. Harta yang ditinggalkannya disedekahkan, diinfakkan. Wa waladan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Jadi bagaimana anak kita supaya dia menjadi yang soleh atau berbakti kepada kita? Kadang ada bahagia, sudah kita sekolahkan anak kita, mungkin selera kita pun kita tahan, ya Pak. Kalau beli kendaraan mungkin tidak menyukai anak, sudah bisa kita menikmati. Tetapi karena menyekolahkan anak, membiayai hidupnya, tertahanlah selera. Bahkan mau mengganti baju pun lebaran ditahan-tahan. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu terbuka hatinya membantu orang tuanya atau berbakti? Buat wirid keluarga Pak. Buat wirid keluarga. Wirid keluarga, sudah itu panggil semua anak-anak, cucu, menantu semua. Cari ustadznya, bawa Bu Usnadi. Kadang anak kita ini kalau tidak ditokok sedikit, tidak terbuka Pak. Sebelum mereka bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Wa waladan sholihan tarokahu, meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana? Anak yang muslim menjalankan kewajiban agamanya dan menjauhi dosa besar. Itu anak soleh. Dia muslim dan melaksanakan kewajibannya. Umpama anak kita sholatnya terjaga, sudah itu menjauhi dosa besar, maka dia disebutlah anak yang soleh. Jadi kalau anak yang soleh, kita sudah meninggal dunia, anak kita sholat, kita pun dapat pahala. Maka anak kita hari ini jangan kita biarkan mereka meninggalkan sholat. Kalau mereka meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Mereka nanti tak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah kalau nak kita sholat, hidupnya pun bahagia di dunia dan di akhirat. Justru banyak orang yang berada dalam kesusahan karena kadang dia tidak memperhatikan kewajiban. Sholatnya pun tinggal,
sudah itu anak-anaknya pun tidak sholat, mencari nafkah segala macam. Kalau kita tarik dengan ilmu tauhidnya, siapakah yang memberikan rezeki? Siapa Pak? Allah. Melalui siapa? Kadang melalui manusia. Maka ada yang kadang karena tidak sholat, hidupnya susah, tak dibukakan Allah hati orang membantunya. Kenapa? Karena dia ibadahnya pun dia tak peduli. Bahkan sholat Jumat pun tak datang. Maka kalau ingin berkah hidup itu adalah anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang seterusnya anak yang soleh itu adalah anak yang menjalankan ibadah wajib, termasuk diantaranya sholat fardu. Kalau tinggal sholat fardu anak kita di bahagia, dia sudah balik, maka itulah yang menghilangkan keberkahan rezeki yang kita cari. Apa dasarnya? Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya suatu negeri, suatu kampung mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Coba kita bandingkan berbahagia. Umpama kecamatan Kuo, kecamatan Salo, kecamatan yang lain-lain. Kalau kita lihat kehidupan yang termasuk berkah adalah kecamatan Kuo ini berbahagia. Dilihat dari segi ibadah, dari segi masjid, dan juga pengajian-pengajian aktif adalah kita yang di Kuo ini. Maka bukti kemajuan agama di sebuah daerah, masjidnya aktif melaksanakan sholat berjamaah. Coba kita lihat Pak, di Kuo ini masjid semuanya aktif melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tak aktif mereka melaksanakan sholat berjamaah, itu pertanda kemajuan agama di daerah itu masih minim. Kalau kita rata-rata masjid di Kuo ini bahagia sudah pakai AC semua, sudah senang orang datang ke dalam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua meninggalkan anak-anak yang soleh. Bagaimana cara anak yang soleh? Kita berdoa kepada Allah, masukkan ia ke sekolah agama. Oh Pak Ustaz dia ke sekolah umum tak apa-apa, tapi kita didik dia dengan pemahaman agama. Jangan kita lepaskan hari ini anak-anak kita di sebuah lembaga sekolah. Kadang di sekolah itu sudah sibuk gurunya dengan hanya masukkan materi pelajaran. Di rumah kita ajarkan akhlak, termasuk akhlak kehidupan sehari-hari. Apa contoh bahagia? Anak kita yang sering minum saja umpama, minum. Masih banyak yang menggunakan apa? Tangan kiri larang. Ini adalah kehidupan sehari-hari. Mungkin bagi orang lain biasa. Dia kalau minum harus pakai tangan kanan. Bahkan ada pun yang sudah dewasa, dia sama aja bagi dia. Kalau minum dia dengan tangan kiri, saya ingat ini paling marah Pak Ghafarallahu lahu Bapak Idin Pak. Kalau di sekolah ada orang minum pakai tangan kiri, langsung dia marah Pak. Luar biasa marahnya. Minum dengan setan katanya. Termasuk menjaga anak kita supaya dia menjadi anak yang soleha, yang soleh, kehidupannya sehari-hari. Keluar dari rumah pakai jilbab. Ada di Bukit Agung ini Pak, yang keluar rumah tak pakai jilbab. Ada. Jadi termasuk itu tanggung jawab orang tua. Kalau dia sudah menikah, lepas tanggung jawab orang tua, tanggung jawab suaminya.
Kalau nanti suaminya ridho, terimalah azabnya di akhirat. Kenapa? Karena seorang suami itu banyak yang dipertanggungjawabkan di akhirat, termasuk ibadah istrinya. Kecuali sudah dididik, diajari, dia suruh, tidak mau, lepas dia. Sama si suami dia menikah, dapat istrinya tak pandai baca Quran, wajib dia mendidiknya, mengajarinya bisa baca Quran. Tidak pandai sholat, wajib dia mengajarinya supaya hafal baca-bacaan sholat. Maka kadang ada seorang ayah dicarinya menantunya yang paham agama. Apa keuntungannya? Anakku selamat, cucuku selamat. Ada pun yang tak paham agama, anak kacau balau, menantu tak tahu, tambah pula lagi cucu. 3 yang dibolong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka anak-anak yang soleh itu diantaranya taat dia kepada Allah, dan kita pun harus mewaspadai, walaupun sekolah dia di mana, harus kita teliti baca Qur'annya. Sesekali bahagia menunjukkan anak kita itu kumpul semua dulu sama-sama. Seorang suami, wah istriku, oke, baca surat ini dulu, tidak usah direkam. Belum bisa, dibantu. Anak-anak kita begitu juga, sehingga anak-anak kita nanti menjadi waladan salihan tarokahu, anak yang soleh yang kita tinggalkan. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaah Allah, amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya itu adalah wa mushafan warasahu, mushaf atau Al-Quran yang diwakafkan. Paman ini Al-Quran, ini entah siapa membeli ini, dibelinya paling harganya mungkin 60.000, dibaca ibu tadi, kalau dia sudah meninggal dunia dapat dia pahalanya. Inilah kata Ustadz Ari Dayat, nilainya tinggi, biaya yang dikeluarkan sedikit, tapi pahalanya terus menerus mengalir. Orang yang mewakafkan Al-Quran, mungkin membaca Quran tak sanggup lagi karena mata sudah mulai rabun. Ada Pak ya, mata sudah mulai rabun. Tapi kalau nengok piti warna merah tidak rabun. Ya Pak ya, kalau baca Quran rabun mata katanya Pak. Ada yang warna merah, nampak terjatuh dimanapun. Maka kalau ingin kita mendapatkan amalan yang terus-menerus mengalir pahalanya, diantaranya mushafan warasahu, mewariskan atau mewakafkan Al-Quran. Lebih bagusnya kita membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, Iqra al-Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi pembacanya. Maka hari bahagia adik-adik kita, anak kita bagus-bagus bacaannya. Mereka belajar tahsin, mereka menghafal. Maka kita pun harus lebih semangat membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah mengantarkan kita mendapatkan ketenangan hati. Kalau ingin tenang hati kita berbahagia, atau membuang sifat-sifat yang kotor dalam diri kita, seperti iri hati, dengki atau hasad, takabur, ujub, riya, adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran, Allah pelihara, Allah berikan pertolongan. Jadi kalau umpama di rumah kita membaca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Nauri buyutakum fi tilawatil Quran. Hiasilah, sinarilah rumahmu itu dengan tilawah Al-Quran.
dengan membaca Al-Quran. Coba hari ini kita introspeksi diri kita. Dalam sepekan, siapakah yang membaca Al-Quran di rumah kita? Ya? Siapakah yang megang HP? Megang HP tidak ketinggalan. Bolehkah megang HP? Silakan. Di sini sekarang orang pakai ini lagi, baca Quran pun ada. Karena orang yang baca Quran itu apa yang diberikan Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Diturunkan Al-Quran itu adalah menjadi obat. Jadi kalau ingin sehat, bahagia, bacalah Al-Quran. Jangan terlalu banyak kita berpikir segala macam ini, tapi baca Quran ditinggalkan. Maka orang yang baca Quran itu tenang hatinya, berpikir dia jernih, Allah berikan hidayah. Maka kalau seorang pemimpin, apa yang paling berat dalam hidupnya? Membersihkan hati. Coba seorang pemimpin, kadang ada rasa malu, kadang takut, ternaungi. Kalau Umar bin Khattab ketika dia menghafal surah Al-Baqarah, artinya hafalannya itu tuntas, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Dia menyembelih kambing Pak Kibas. Maka ada anak kita yang menghafal Quran, kalau umpama masjid pasar ada Ustaz Litra dengan Bang Sartuni, kadang mereka sudah menghafal, sudah itu nanti tuntas, mereka bakelah karena ada rasa syukurnya. Anak kita umpama anak kita sudah menghatam Al-Quran, dia hafal juz amma, apa mak yang kasih hadiah? Biasa aja, supaya dia ingat ketika umpama dia hafal juz amma, an-naba sampai an-nas, kasih dia reward, kasih penghargaan. Anakku hatam atau dia bisa baca Quran, kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Kalau Umar seperti itulah Umar bin Khattab. Hafal Al-Baqarah, ada sembelihnya kambing. Kalau di sana mungkin kibas, sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Sehingga anak kita pun bisa membaca Al-Quran atau mewariskannya. Kalau umpama hati kita sering curiga kepada orang lain, tandanya jarang baca Quran. Atau ada sifat iri. Iri itu serba susah melihat orang, miskin orang, tidak senang dia, dibilang pemalas, kaya orang, dia bilangnya pula entah dari mana hartanya, serba salah. Itu adalah bagian dari penyakit hati. Apa obatnya? Baca Al-Quran. Maka orang-orang yang banyak menghafal Quran, apa yang dijaga yang berbahagia? Dijaganya adalah matanya, telinganya, hatinya. Dia tidak mau mengotori hal-hal yang lain ke dalam hatinya, karena nanti takut mudah hilang hafalannya. Jadi kalau umpama mudah hilang hafalan seseorang, bisa saja karena jarang dia membaca Al-Quran dan juga hatinya belum bersih. Jadi obatnya apa mak? Baca Al-Quran. Pertamanya berat, tapi kalau sudah terbiasa, dia sudah punya ketergantungan. Kalau tak membaca Al-Quran satu hari, tidak enak badan pak. Ada pula pak, kalau tidak minum kopi sekali sehari pak, tidak lomak pak. Ya pak ya, bahkan ada sampai 5 kali. Tapi kalau baca Quran, orang sudah terbiasa, tidak baca Quran dalam 24 jam itu, tidak enak badannya. Itu pula bagi orang yang terbiasa membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti pada hari kiamat, orang yang baca Quran datang memberikan pertolongan. Ayat-ayat yang kita baca nanti
disampaikan si fulan ini di waktu hidupnya sering menghatamkan Al-Quran. Si fulan ini jarang baca Quran dan tak bayar hutang. Kenapa? Kalau umpama kita tidak ada bayar hutang, amal kebaikan kita diambil. Jangan sepelekan bahagia. Banyak orang yang beramal, amalnya banyak, kehidupannya banyak, istilahnya amal-amal yang lain, tapi tidak bayar hutang, tidak jadi, Pak. Sedangkan orang mati syahid, pergi dia berperang, amalannya banyak, orang kita menganggap fisabilillah, tertunda karena dia tidak mau membayar hutang. Jadi kalau ada hutang segera bayar, Pak, supaya amal kita nanti tidak di stop gara-gara ada hutang kita kepada orang lain. Jangan dianggap sepele. Nanti amal kita ingin terus-menerus mengalir pahalanya, rupanya ada satu penghalang. Apa itu penghalangnya? Adalah dia tidak membayar hutang kepada saudaranya. Kalau umpama hidup di hari ini, cari dia, temui, Pak, tak bisa saya bayar lagi, Pak. Jangan didiamkan, karena Rasulullah tak mau menyolatkan orang yang masih memiliki hutang, padahal ilmunya ada, terus mengalir pahalanya, anak soleh ditinggalkan, sudah itu mushaf Al-Quran diwakafkan, rupanya ada hutang. Biarlah harta kita habis gara-gara membayar hutang. Bahagia. Yang seterusnya, yang keempat adalah yang mengalir pahalanya kepada seorang itu adalah au masjidan banahu, masjid yang ia bangun. Bagaimana ini? Masjid kita ini sudah cantik, enak di dalamnya. Siapa yang berwakaf, bersedekah, berimpak di masjid ini, maka ia mendapatkan pahalanya terus menerus mengalir. Mungkin orang tua kita sudah berangkat, dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ingin berimpak, bersedekah dahulu kala, tapi karena anak banyak, kebutuhan yang banyak, sehingga dia hanya sedikit sekali berimpak atau berwakaf. Maka seorang anaklah berbakti kepada orang tua, dia sebut nama orang tuanya. Contoh, ini Pak Nurlis adalah wakaf ayah saya, atas nama ini dikasih 100.000. Itulah contoh anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pama ditinggalkannya sawit 50 batang. Yang 5 batang ini kalau berbuah, saya jual, saya bawa ke toke, hasilnya masuk ke masjid. Begitulah seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jangan ambil sodoma, ambil semuanya. Kita besok meninggal dunia pun seperti itu pula 5 kali lipat perangai anak kita. Karena Masjid Banahu, membangun masjid, itulah termasuk amal jariah. Bukan hanya, kalau hadis lain disebutkan sedekatun jariyah wa waladun sholih au ilmun yantafa'u bih. Kalau hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, di antaranya Masjidan Banahu, membangun masjid. Jadi kalau umpama kita bangun masjid, apa yang dibutuhkan pengurus pada saat itu diumumkan, segerakan. Karena sedekah yang terbaik, wakaf yang terbaik ketika dibutuhkan saat itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka orang-orang yang berada di masjid untuk melaksanakan sholat, atau umpama dia bersedekah, berwakaf dengan karpet dan segala macam, itu menjadi amalan yang terus menerus mengalir pahalanya. Sudah 4. Di antara yang 4 itu, mudah-mudahan bisa kita dapatkan ilmunya, kita amalkan. Yang kelima adalah au baitan libnis sabili banahu, rumah bagi ibnu sabil.
atau yang terputus perjalanan. Ini ada rumah orang singgah, kalau ini Pak, namanya rumah singgah. Rumah orang yang musafir. Ada rumah seperti di Koin umpama. Kalau sekarang dibuat orang namanya mereknya berbahagia, rest area kalau di tol. Ada seseorang, ini persinggahan orang, dibuatnya di situ tempat singgah untuk orang yang musafir, maka ia pun dapat pahala. Yang seterusnya, yang keenam, au naharon ajrohu, membuat sumur untuk ketakwaan atau sungai yang ia alirkan. Hari berbahagia musim kemarau, sumur tetangga kering, maka dia punya inisiatif, dibaginya air ini kepada tetangganya, dibuatkannya pipa, sudah itu kita berbagi air. Ini hal yang sepele. Ini adalah bagian dari amalan yang terus menerus mengalir pahalanya. Kalau sejarah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibelinya sumur orang Yahudi. Pertama dibelinya 3 hari. Setelah itu 3 hari kaum muslimin mengambil air, yang masuk ke 4 harinya itu punya orang Yahudi. Tetapi karena pintarnya Utsman bin Affan, sampaikan kepada kaum muslimin, selama 3 hari ini adalah sumur kita nih, ambil air sebanyak-banyaknya. Di hari keempat orang Yahudi itu jual air, tidak orang beli lagi, sudah punya stok di rumah. Akhirnya orang Yahudi tadi karena tak laku air lagi, dijualnya kepada Utsman bin Affan. Setelah dimiliki Utsman bin Affan, dihadiahkannya, diwakafkannya kepada kaum muslimin. Sampai hari ini sumur itu masih ada airnya. Dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau ada air jangan awak kiki ya Pak ya. Apalagi awak yang punya, mungkin bertetangga dengan kawan yang punya kolam, yang punya tobek, jangan awak bunuh air itu. Ingat ada amalan kita yang diberikan Allah terus menerus mengalir pahalanya. Kadang karena ditutup keran semua, airnya kawan tidak bisa lagi, mati ikannya semua lagi. Akhirnya apa dibuatnya lagi? Tanam kacang panjang lagi. Karena hidup ini kita hanya sebentar, akan pulang kampung, maka kita persiapkan amalan kita yang terus menerus mengalir pahalanya. Yang terakhir, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu mim ba'da mautih. Ia bersedekah, mengeluarkan hartanya di waktu sehatnya, di waktu hidupnya. Dia waktu sehat, dia masih hidup, dia bersedekah. Ini juga menemuinya nanti ketika dia berada di alam barzakh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam hidup ini kita pandai-pandailah memilah dan memilih untuk persiapan amalan kita yang terus menerus mengalir pahalanya. Jangan terlalu sibuk mengurus, sudah anak dapat pekerjaan, sudah itu dah siapkan pula ini segala macam, akhirnya mati tidak ada sedekah, menyesal. Kalau nak kita itu ada juga rezekinya dikasih Allah, yang penting mereka taat kepada Allah, dia laksanakan kewajibannya. Kadang karena cintanya kepada anak itu disiapkan, ini rumah ini. Setelah kita siapkan, mereka nak mau tinggal situ Pak, enak di tempat yang lain. Akhirnya nanti kita menyesal, kenapa aku tak bersedekah dahulu kala. Mudah-mudahan dengan pengajian ini dapat kita hidayah, dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.